Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, Selamat ya. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Sehat. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa, ya, agar pembelajaran kita lancar hari ini. Belum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama saya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Novi sudah membantu untuk doa hari ini ya. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link absensi di Google Classroom dan juga WA grupnya. Apakah sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke, bagus semuanya, hebat ya. Kemudian Ibu juga mengingatkan ke kalian pada masa pandemi ini tolong jaga kesehatannya. Sebelum kita beranjak ke materi yang hari ini akan kita bahas, Ibu mau tanya, sebelumnya kita belajar materi apa ya? Ada yang masih ingat nggak kita belajar apa minggu lalu? Tentang gangguan komunikasi. Oke, bagus, pinter. Nah, masih selanjutnya jenis-jenis dari gangguan komunikasi. Ada yang tahu nggak? Siap. Jadi tadi ada yang disebutkan gagap. Oke, itu salah satu dari jenis-jenis gangguan komunikasi. Terima kasih ya. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, jadi silakan disimak di sana ya, bahwa indikatornya adalah kalian mampu menjelaskan konsep komunikasi terapeutik, kemudian mampu menerapkan sikap komunikasi terapeutik, kemudian mampu menerapkan teknik komunikasi terapeutik, serta mampu menganalisis tahap-tahap komunikasi terapeutik. Jadi harapannya adalah kalian dapat menjelaskan tentang konsep komunikasi terapeutik, kemudian dapat menerapkan sikap komunikasi terapeutik, dapat menerapkan teknik komunikasi terapeutik, kemudian mampu menganalisis tahapan-tahapannya. Jadi untuk manfaatnya sendiri, apa sih manfaatnya belajar komunikasi terapeutik? Jadi nantinya komunikasi ini selain kalian bisa diterapkan dalam praktik di rumah sakit, kemudian di puskesmas dengan pasien, dengan tujuan untuk kesembuhan pasien, memotivasi pasien, jadi bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kira-kira ada perawat dan pasien. Kalau kita membicarakan komunikasi, perawatnya sedang melakukan komunikasi apa ya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Hah? Ya, silakan jawab. Nah, silakan. Saya Bu. Semangat sekali, terima kasih. Ayo, jawabannya apa? Silakan. Dari gambar yang Ibu berikan tadi itu Ya. berbicara tentang komunikasi terapeutik. Iya, tepat sekali. Ada hati untuk anakku. Terima kasih ya. Sudah bagus sekali. Oke, jadi pada gambar ini bisa tentang komunikasi. Nah, berdasarkan gambar di atas tadi sudah dijawab ya, komunikasi apa sih yang dipergunakan? Tadi sudah dijawab dengan baik ya, komunikasi terapeutik. Kemudian, nah, sikap apa saja yang terlihat pada gambar di atas? Jawabannya adalah berhadapan, kontak mata yang sejajar dan menunduk atau lebih dekat dengan lawan bicara, sikap terbuka, bersikap tenang. Oke. Itu saja. Ibu akan menampilkan video salah satu komunikasi. Jadi nanti silakan diidentifikasi, silakan disimak dengan baik ya. Harusnya komunikasi apa yang dilakukan oleh perawat tersebut kepada pasien?
Komunikasi terapeutik. Ya, komunikasi terapeutik. Agus, pertanyaan kedua di sini ada sikap dan teknik apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian tahap-tahap apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat pada kasus video tersebut. Nah, untuk menjawab semua itu, jadi kalian akan berdiskusi secara kelompok. Ya, Ibu akan membentuk kelompok kecil di grup WA. Jadi kalian akan berdiskusi di sana dengan kelompoknya. Silahkan ke grup yang sudah Ibu buat. Kalian bisa diskusi di sana. Nanti Ibu juga ada di sana ya. Sampai ketemu 20 menit lagi, anak-anak. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sudah kurang lebih 20 menit bagi anak-anak yang lain untuk bergabung kembali ke room Zoom kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan presentasi. Ya, jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Dari materi yang Ibu berikan, jawaban pertama adalah komunikasi terapeutik. Untuk yang kedua, agar lebih dekat dengan pasien, agar pasien merasa nyaman dan mengurangi keraguan pasien kepada perawat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari jawaban nomor 1, yaitu menggunakan komunikasi terapeutik. Untuk jawaban nomor 2, tujuan penerapan komunikasi terapeutik pada kasus di atas adalah agar pasien lebih terbuka dengan perawat. Kedua, agar tujuan tercapai, yaitu pasien mau makan dan pasien mau diperiksa. Yang ketiga, membina hubungan pasien dengan perawat. Saya Bu. Silakan, Elis mau bertanya ke kelompok berapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya untuk kelompok 3. Apakah perlu melakukan perkenalan pada pasien sudah kita kenal sebelumnya? Terima kasih. Silakan, siapa yang akan menjawab? Jawabannya itu iya, untuk membangun kepercayaan agar pasien merasa nyaman. Tadi yang sudah Ibu sempat tangkap bahwa penting untuk melakukan perkenalan ya. Jadi tahap perkenalan itu tidak boleh dilewatkan begitu saja walaupun kita sudah kenal ataupun sudah akrab dengan pasien. Jadi tujuannya kita perkenalan adalah untuk membangun kepercayaan yang pasien berikan ke kita, kemudian memudahkan untuk melakukan pemeriksaan apabila pasien sudah merasakan nyaman. Setelah kita presentasi hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan sementara dari presentasi yang sudah kita lakukan hari ini? Silahkan. Baik Bu, saya akan menyimpulkan beberapa hasil presentasi. Baik presentasi dari semua kelompok 1 sampai 4 semua sudah bagus. Di dalam kelompok 1 mempraktikkan presentasi dialog tentang diare dan ada beberapa problem tentang salah makan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang presentasi kelompok tersebut, antara lainnya seandainya pasien tetap tidak mau makan, tindakan apa yang harus dilakukan. Terus itu sudah dijawab juga. Terus apakah perlu melakukan perkenalan? Jawabannya itu perlu. Dan semua di jawaban-jawaban LKPD-nya sudah bagus dan benar.
Baik, terima kasih. Sekian kesimpulan dari presentasi. Ibu jelaskan sedikit tentang komunikasi terapeutik ya. Ini sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom maupun di WA Group. Membantu pasien untuk termotivasi. Kenapa komunikasi terapeutik itu perlu kita terapkan? Kita bisa mengkaji masalah pasien, jenis komunikasi interpersonal, kemudian ada intrapersonal, dan ada komunikasi publik. Nah, yang berikutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, di sini ada 4. Jadi Bu jelaskan ya, di sini ada kondisi lingkungan, kemudian kejelasan, situasi dan suasana, serta waktu yang tepat. Nah, selanjutnya adalah sikapnya terbuka. Jadi silakan ketika kalian menerapkan komunikasi terapeutik ini, pergunakanlah teknik-teknik komunikasi yang sudah Ibu paparkan di sini. Sampai di sana, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Siap, paham, Bu. Kalau kalian sudah paham, kita akan melakukan post-test kurang lebih sekitar 10 menit. Ibu sudah membagikan post-testnya melalui Google Classroom. Silakan dikerjakan sebagai bahan penilaian apakah kalian sudah paham atau belum. Oke anak-anak, kita kembali ke room dulu ya. Ibu rasa kalian sudah memahami dengan baik, jadi kalian bisa mengerjakan post-test dengan baik dan hasilnya juga ya. Ini sebagian sudah Ibu lihat hasilnya bagus-bagus ya, pinter, kalian hebat. Jadi semua sudah membaca dengan baik bahan ajarnya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mereview secara keseluruhan. Jadi tadi semua presentasi dilakukan dengan baik, sudah sesuai dengan LKPD ya. Jawabannya juga sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Semua sudah berpartisipasi dengan baik. Kelompoknya bagus, oke, dapat hati lagi dari Ibu ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu. Ya, kemudian kita tadi sudah membahas juga tentang materi komunikasi terapeutik. Ibu minta tolong 1 orang untuk menyimpulkan. Untuk materi yang sudah Ibu berikan itu memang sangat penting, terutama untuk komunikasi terapeutik. Itu kita dapat berinteraksi dengan pasien dengan nyaman dan pasien juga merasa percaya dengan kita. Elemen komunikasi terapeutik yang efektif termasuk kepercayaan, kejujuran, kepedulian, mendengarkan secara aktif. Krisna sudah menyampaikan kesimpulan hari ini, jadi sudah bagus ya bahwa tujuan komunikasi terapeutik adalah untuk kesembuhan dan mengidentifikasi masalah pasien. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang informasi kesehatan. Namun sebelum berakhir, tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silahkan. Marilah kita berdoa menurut agama kita atau kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus sudah membantu doa hari ini, dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah semangat untuk belajar hari ini. Ingat, belajar ya, jangan dilupakan, kemudian tetap protokol kesehatannya juga dijaga, fisik, mental ya, sehat itu harus tetap ya, kemudian tetap semangat. Apabila ada hal-hal yang memang kalian belum pahami, boleh dicatat ya, boleh nanti ditanyakan ke Ibu maupun ke pertemuan berikutnya. Akhir kata, apabila ada yang salah, ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya anak-anak ya. Terima kasih sudah semangat hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi.